Hai hai, gimana kalian kabarnya? Kembali dengan Julia Kim Tarot. Kali ini saya ingin membawakan satu tema, dia yang ingin datang kepadamu untuk meminta maaf, oke? Jadi, sekali lagi saya mau ingatkan, video-video saya sifatnya adalah pembacaan secara general ya. Pembacaan kartu tarot secara general, energinya kolektif, jadi belum tentu cocok untuk semuanya. Kalau ingin cocok silakan personal reading di saya ya, bisa cek nomor WA saya ada di bawah video ini di kolom deskripsi, oke? Chat only ya. Oke, kali ini kita langsung lihat aja situasi dan kondisinya atau mungkin bisa tampak sosoknya itu seperti apa. Jadi ini seseorang yang ingin datang untuk meminta maaf. Pastinya dia mungkin ada salah sama kalian ya. Pastinya ada salah, merasa bersalah seperti itu, pernah berbuat salah ya. Oke, kita lihat dari kartu ini ya. Untuk kalian yang baru saja menemukan channel saya, baru saja menonton video saya ucapkan salam kenal dari saya Julia Kim Tarot dari Kota Malang. Kalau kalian suka dengan video saya, jangan lupa untuk di-subscribe ya. Oke. Fokuskan kepada seseorang yang mungkin telah menyakiti kalian. Atau kalian sedang menunggu seseorang meminta maaf, oke? Oke, kita lihat situasi dan kondisinya atau mungkin orangnya ya. Oke, di sini ada permasalahan rumah tangga ya. Rumah tangga, house ya. Tapi belum tentu rumah tangga juga ya. Bisa masalah keluarga juga bisa ya, keluarga besar atau dengan saudara ya. Seperti itu yang menyangkut dengan rumah ya, keluarga. Seperti itu. Oke, lanjut. Permasalahannya seperti apa? Oke, lagi family room ini lebih kepada komunikasi ya. Komunikasi dalam rumah tangga ya. Kemudian keharmonisan ya. Atau mungkin apa ya, kalau ruang keluarga itu kan biasanya untuk anggota keluarga ngumpul, terus akrab-akraban ya, saling cerita itu masalahnya di situ ya. Mungkin tidak adanya keharmonisan ya, mungkin melakukan sesuatu sehingga membuat rumah tangga itu jadi nggak harmonis ya. Atau ada sesuatu ya yang membuat dia membuat suasana itu menjadi kurang harmonis seperti itu. Dia ini merasa bersalahnya itu karena tidak mampu membuat suasana rumah tangga itu menjadi kondusif seperti itu ya, antara anggota-anggota keluarga itu. Dia merasa bersalahnya di situ. Nah, di sini ada main male ya. Mungkin di sini adalah yang kalian pikirkan adalah seorang laki-laki ya. Laki-laki yang meninggalkan kalian atau energinya maskulin ya. Jadi kalau di kartu tarot itu bukan ke gender ya, tapi lebih ke energi maskulin ini ya. Bisa laki atau perempuan. Oke, di sini ada seseorang atau dari situasi dan kondisi ya, yang semuanya serba mengandalkan kekuatan pemikiran tapi tidak dikomunikasikan. Jadi lebih kepada berasumsi sendiri-sendiri, berpersepsi sendiri-sendiri ya. Jadi mungkin ada saling curiga atau mungkin ya itu karena nggak ada komunikasi yang baik ya, tidak dikomunikasikan dengan baik. Mungkin yang salah satu itu kalau diajak komunikasi menghindar, atau yang satu kalau ngajak komunikasi maunya kayak ngajak perang seperti itu. Jadi nggak pernah ketemu ya. Oke, di sini wealthy man. Mungkin kalian ini dengan seseorang yang mungkin orang mampu ya. Jadi bisa laki bisa perempuan, yang jelas ini energinya adalah maskulin. Lebih ke powerful, lebih punya apa ya, ketegasan ya. Mungkin kalau orang banyak uang memang tegas ya. Jadi tegas dan pede seperti itu ya. Oke. Mungkin memang ada apa ya, ketidakseimbangan dalam hal mungkin take and give secara keuangan seperti itu ya. Mungkin itu yang membuat dia itu merasa bersalah ya. Mungkin baru menyadari dan kemudian ingin datang untuk meminta maaf. Kemudian mungkin
juga di sini dia sudah salah persepsi. Setelah dia pikir-pikirkan lagi, dia baru sadar bahwa saya telah melakukan hal yang salah. Saya salah penilaian, salah pemikiran, salah asumsi, salah persepsi seperti itu. Oke, bottom of the deck-nya di sini ada measurement. Mungkin kalian berhubungan dengan seseorang yang energinya maskulin, ya. Orang ini memang mungkin dewasa, ya, mungkin dewasa atau mungkin tidak selalu, ya, atau mungkin usianya lebih tua dari kalian atau memang benar-benar secara usia memang tua, ya. Tapi tidak selalu. Ini hanya kalaupun masih muda, it's okay, masih masuk kalau dia itu punya pengalaman hidup yang banyak, ya, ilmunya banyak, wacananya luas seperti itu. Oke, di sini sangat tampak jelas bagaimana sosoknya seseorang, ya, seseorang yang kalian pikirkan dan seseorang yang ingin datang meminta maaf. Oke, kemudian kita sudah tahu situasi dan kondisinya. Kemudian kita lihat apa yang ingin dia katakan kepada kalian kalau dia datang, ya. Kita lihat dari kartu ini, ya, apa yang ingin disampaikan dia. Kalau dia ingin meminta maaf, ya, apa yang ingin dia sampaikan, apa yang akan dia komunikasikan kepada kalian yang ingin meminta maaf ini, ya. Jadi pastikan kalian masuk dulu ke dalam cerita ini atau kalian berhubungan dengan sosok-sosok ini, ya. Kalau tidak, jangan dipaksakan, ini mungkin bukan bacaan untuk kalian. Jangan dicocok-cocokin, ya. Nanti malah salah persepsi. Kemudian memang saya sarankan kalau menonton kartu tarot itu kan pembahasannya ada yang panjang, ya. Jadi kalau di TikTok memang cuplikannya, saran saya menonton itu semuanya, ya, full, supaya apa? Supaya pemahamannya itu nggak setengah-setengah, ya, nggak sepotong-sepotong. Kalau sepotong-sepotong, waduh, bisa salah, ya, bisa salah pengertian, ya, salah pengertian. Aduh, kok sulit, ya. Apa sih yang ingin dia katakan, ya? Setelah dia berbuat salah itu dia mau minta maaf, ya, inginnya minta maaf. Dia mau bilang apa? I want to tell you how I feel, ya. Jadi dia mau bilang kepadamu apa yang dia rasakan. Nah, gitu. Dia mungkin mau jujur, selama ini mungkin tertutup, tidak banyak komunikasi, ya. Dia sudah mau mulai terbuka untuk ingin, saya nggak yakin, ya, terlalu banyak, ini mulai untuk berani mengungkapkan apa yang ada di dalam hatinya, ya. Kemudian mungkin juga ingin minta maaf, ya, karena dia baru sadar ini, ya, orang-orang ini. Kemudian di sini I'm becoming a better person. Dia mau bilang, ya, dia memang merasa sangat bersalah. Kemudian dia mau bilang, aku ingin menjadi orang yang lebih baik. Ya, amin. Kalau yang baik-baik ini aminin, sayang, ya. Jadi diaminin yang baik-baik supaya kebaikannya juga untuk kalian. Kalau kalian mengamini yang jelek-jelek, jangan khawatir. Jeleknya juga kembali kepada kalian, ya. Oke, lanjut, ya. Oke. Sabar, ya. Saya dibilang di TikTok kelamaan durasinya. Memang saya nggak mau ngawur. Bisa aja saya begini, apa susahnya. Tapi konsep yang saya pelajarin bukan seperti itu, sayang, ya. Nanti apa yang saya sampaikan itu ada pertanggungan jawabnya, ya. Saya nggak mau ngawur, ya. Yang penting penonton suka, yang penting follower banyak, subscriber banyak. No, ya. Percuma saya belajar susah-susah, ya. Kalau jatuhnya ntar ngarang, bohong, ya. Di sini dia mau bilang I want to feel that way again. Jadi dia ingin merasakan atau mungkin dia ingin menjalin lagi komunikasi atau mungkin hubungan dengan kamu lagi, bahwa dia mau bilang bahwa selama dengan kalian itu dia itu sebenarnya merasakan nyaman atau mungkin bahagia, ya. Kemudian dia ingin merasakan mungkin dulunya kalian itu hubungannya harmonis, ya. Kemudian
dulu hubungannya itu bisa membuat semangat, bisa membahagiakan ya, membuat nyaman yang jelas ya. Kemudian mungkin ada perubahan-perubahan atau mungkin ada kejadian-kejadian ya. Mungkin masing-masing egois atau mungkin ya ini dari dianya sendiri juga. Kemudian jadi nggak nyaman suasananya ya kan. Yang ini tadi ya. Kemudian dia ingin kembali, ingin meminta maaf dan kemudian ingin mengulang kembali masa-masa indah ya. Membangun lagi suasana yang dulu membahagiakan, ingin dia bangkitkan lagi. I want to feel that way again ya. Oke, lanjut ya. Kita ambil berapa ini? Oke, di sini dulu ya. Satu dulu. Mungkin nanti sampai sini ya. I left you before you could leave me. Oh, jadi dia mau bilang, mungkin ini beberapa ada yang sempat meninggalkan ya. Meninggalkan atau mungkin jeda hubungannya, mungkin kemudian setelah jeda itu ada introspeksi atau mungkin merenungi lagi tentang hubungan kalian, mempelajari lagi hubungan kalian. Kemudian di sini dia mau bilang bahwa kenapa dia meninggalkan kalian atau mungkin selama dia punya salah, mungkin kalian tidak berkomunikasi, dia mau bilang I left you before you could leave me. Jadi dia pernah punya pikiran bahwa sebelum kamu meninggalkan aku, karena suasananya itu sudah nggak enak, lebih baik aku duluan gitu loh. Dia ada pikiran seperti itu, tapi ternyata setelah dia mungkin dia sempat meninggalkan atau jeda hubungannya atau tanpa komunikasi, dia baru menyadari bahwa I want to feel that way again. Saya ingat ya, mungkin saya salah persepsi. Masa-masa sama kamu itu tidak semuanya itu buruk, tidak semuanya itu nggak nyaman, dan saya ingin membangkitkan lagi masa-masa yang nyaman itu, yang membahagiakan itu. Nah, lanjut ya. Oke, dikasih 2. Oke, cukup saya kira ya. Di sini I don't react when people mention you ya. Jadi mungkin ya dia ini sebelumnya ya terlalu percaya sama orang lain tentang diri kamu. Ada masukan-masukan atau mungkin dia mungkin lebih banyak mendengarkan orang lain daripada melihat kenyataan atau yang merasakan sendiri, terlalu terpengaruh dengan orang lain. I don't react when people mention you. Kalau ada orang itu menyebut tentang kamu ya, dia itu berusaha untuk tidak bereaksi ya, tidak bereaksi apapun ya. Cuman dipendam di dalam hatinya ya. Makanya sebenarnya mungkin dia mau bilang juga bahwa aku dengar tentang kamu, tentang setelah aku sadar ya, aku tahu bahwa kamu itu sebenarnya nggak seperti yang aku pikirkan ya. Seperti itu, nggak seperti yang orang-orang bilang juga. Jadi pada intinya dia mau bilang bahwa kamu tidak seburuk yang saya kira dan kamu banyak sisi positif ya, yang selama ini tidak saya lihat seperti itu, yang tidak saya sadari, yang tidak saya syukuri seperti itu. Kemudian di sini you don't know how hard it was to let you go ya. Jadi di sini mungkin untuk beberapa yang memang sempat untuk meninggalkan atau ditinggalkan atau kalian yang meninggalkan ya, bisa vice versa. Di sini dia mau bilang bahwa selama kalian berjauhan, mungkin selama kalian tidak berkomunikasi atau mungkin blokiran di sini, dia mau bilang bahwa dia tuh merasa mungkin pedih perih ya, merasa kehilangan. Kemudian dia mau bilang bahwa kamu nggak tahu betapa beratnya kita itu berjauhan, betapa beratnya meninggalkan kamu, jauh sama kamu, atau mungkin betapa beratnya saat kamu meninggalkan aku. Pokoknya saat kalian itu tidak bersama itu, dia mau bilang kamu nggak tahu, berat banget buat aku, seperti itu ya. Oke. Sekarang kita seperti biasanya kartu pesan atau afirmasi positif untuk kalian yang berada dalam situasi dan kondisi seperti ini ya, berhadapan atau berhubungan dengan orang yang seperti ini, mungkin orang-orang ini yang menyakiti kalian, ini yang mau disampaikan ya, keinginan dia mau menyampaikan seperti ini, perasaan terdalamnya. Kemudian sekarang adalah saran untuk kalian ya, kalian harus bersikap seperti apa kalau dia ingin meminta maaf ya. Jadi gini ya,
Ini bisa saja terjadi kapanpun, saya nggak tahu ya. Bisa belum terjadi, sedang terjadi, akan terjadi ya ke depannya, atau ini memang sudah berlalu, atau nggak terjadi sama sekali. Jangan terlalu percaya kartu. Yang jelas, yang penting adalah afirmasi positif ya. Kemudian bisa membawa pencerahan, motivasi ya, nggak tambah bikin suker ya. Suker itu apa ya? Bahasa Indonesianya. Sumpek ya. Ambil yang positif ya. Atau mungkin bisa nonton video saya untuk menemani berangkat tidur ya. Pengganti mungkin lagu-lagu atau tontonan yang lain ya, bisa didengerin mengantar tidur. Karena saya dulu juga seperti itu ya, saya sulit tidur. Kemudian saya sering mendengarkan kayak afirmasi positif, beberapa juga kartu tarot, motivator gitu. Ngantuk lama-lama. Oke, di sini ada the only thing that is real is love ya. Shift your focus ya, fokus back to love. Jadi di sini kalau dia datang ya, atau dia meminta maaf ya, satu hal yang nyata itu adalah cinta kasih. Jadi ya, kalau memang ya orang ini sudah meninggalkan kalian, sudah menyakiti kalian, tapi dia berani datang, dia berani mengungkapkan ini ya, mengungkapkan permintaan maaf ya, itu namanya cinta. Itu namanya cinta ya. Jangan pernah punya pikiran, banyak klien saya yang tanya gini, dia itu datang lagi, kemudian dia minta maaf. Apakah dia itu datang dengan maksud atau modus apa ya? Ada motif apa di balik itu? Nggak usah pikiran seperti itu dulu ya. Diterima dulu yang baik, dimaafkan ya. Entah kita bisa menerima atau tidak, menerima kembali atau tidak. Yang penting dimaafkan dulu. Kalau kita, ya ciri-ciri kalau kita itu sudah bisa memaafkan, mengikhlaskan, kita nggak ada rasa sakit lagi, netral. Zero mind ya. Jadi kita kalau seumpamanya ketemu dia lagi nggak akan ngungkit-ngungkit lagi. Kalau dia bikin kesalahan lagi, kita nggak mungkin membahas itu lagi. Itu sudah dikubur dalam-dalam. Itu tandanya kita sudah memaafkan. Kalau masih ingat-ingat terus ya, masih itu namanya belum bisa memaafkan ya. Itu juga termasuk tidak bisa memaafkan diri sendiri ya. Artinya tidak bisa menerima sehingga tidak bisa berdamai dengan dirinya sendiri ya. Oke, di sini spend duality time together, listen and talk to each other ya. Jadi kalau dia ingin meminta maaf ya, sambutlah. Kemudian kalian bisa talk to each other ya, listen. Jadi kalau memang kalian itu sudah, yang tadi ya saran saya, sampaikan dengan baik ya. Kemudian bersikaplah yang baik, banyak dengarkan. Jangan menyela ya, kemudian katakan segala sesuatunya dengan cara yang baik ya, biar satu sama lain biar saling berbagi energinya yang positif, nggak negatif lagi ya. Kalau kita tidak mengusahakan ya akan begitu terus ya, kecuali memang kalian sudah nggak mau sama orang ini ya sudah, nggak usah dipikirin, sudah doakan aja yang terbaik, sudah cukup ya. Kalau kalian masih tertarik atau mungkin energinya masih sulit melepaskan, memang takdirnya harus ketemu dan ada pelajaran di dalam hubungan kalian ini, situasi dan permasalahan kalian, silakan untuk mengambil afirmasi positif ini ya. Jadi dengarkan dan bicaralah satu sama lain. Oke, lanjut ya. Semoga dikasih kesempatan ya, kalau memang itu yang terbaik untuk kalian ya. Kalau memang sudah terlalu lama, sudah ini, udahlah ikhlaskan ya, maafkan dalam doa ya. Jadi kalau kita sudah memaafkan itu, kita doa itu bisa enak gitu ya. Itu pun akan kembalinya sama kita berlipat loh ya. Orang yang menyakiti kita doakan, Masya Allah, datang ke kita itu berkahnya banyak, berlipat-lipat ya. Gak usah mendoakan yang jelek-jelek, amin semoga dia mendapatkan karma, semoga dia sadar, sudah gak usah. Yang penting kita sendiri, karma-karma biarin dia yang jalanin ya. Dia punya jalan cerita sendiri. Kamu jangan jelek ya. Kalau dia jelek kamu jangan ya. Oke, di sini act as if your partner is here ya, whether you have someone in your life or not ya. Walaupun kamu itu punya seseorang dalam hidupmu atau tidak ya, act as if they are with you. Jadi
bersikaplah atau berpikiranlah bahwa mereka itu ada bersama kalian ya. Kamu akan selalu consider them. Jadi gini, lidah saya itu Jawa banget, sulit kalau nyampein, apalagi bahasa Inggris ya. Jadi di sini entah dia ini bersama kalian atau tidak saat ini ya. Itu bersikaplah atau berpikiranlah ya, seakan-akan dia ada di dekat kalian ya. Kamu dengan begitu kamu akan terhubung secara batin. Kalau memang kalian masih ingin terkoneksi dengan orang ini, bisa dengan batin ya. Seakan-akan dia ada, seumpamanya di dalam rumah, seumpamanya mau makan gitu. Pikirkanlah atau mungkin secara mendalam itu dibatin gitu ya, dibatin bahwa dia ada, dibatin, didoakan ya. Itu akan nyambung ya. Kalaupun kalian itu sudah nggak pengen ketemu, ya doakan aja. Kalian sudah terlalu sakit, doakan supaya kalian itu cepat disembuhkan juga luka batinnya ya. Kalau kalian itu tidak berusaha untuk melepaskan luka-luka batin, terus siapa yang mau menyembuhkan ya? Supaya kalian tuh bisa lebih bisa melihat sesuatunya, merasakan sesuatunya itu lebih indah. Caranya sembuhkan luka batin. Oke, saya kira itu aja bacaan dari saya. Semoga bermanfaat ya. Kalau di TikTok cuplikan ya, kalau di YouTube memang semuanya. Semoga apa yang saya sampaikan itu bermanfaat positif untuk kalian ya. Tetap tonton video saya. Sampai jumpa lagi. Tetap sehat ya. Bye bye.